പോലീസിന്റെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas salah satu film berkualitas lagi. Judulnya One yang dibintangi megastar Mammootty. Film tahun 2021 ini relate banget dengan kondisi negeri yang akan pesta demokrasi. Kampanye para capres juga sudah dimulai. Oke, selamat menikmati. Seorang pekerja restoran Dasapan pergi mengantar pesanan pelanggan ke sebuah apartemen. Di sana sedang mati lampu sehingga lift tidak berfungsi. Dasapan tetap diminta segera naik ke lantai 12 melalui tangga. Dasapan yang sudah berumur merasa sangat kelelahan setelah sampai lantai 12. Sialnya, Dasapan justru mendapat omelan pelanggan karena dianggap lamban. Uang bayaran juga dilempar tanpa hormat. Tiba-tiba dada Dasapan nyeri dan jatuh pingsan. Dasapan dibawa ke rumah sakit oleh satpam apartemen. Istri dan kedua anaknya jadi panik. Sena selaku putri sulung mengetahui penyebab ayahnya jatuh sakit dari satpam apartemen. Sena yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di mal tidak terima ayahnya telah dipaksa naik tangga hingga lantai 12. Dia mengajak adik laki-lakinya, Sanal, untuk melabrak pelanggan itu. Sena mengomel meluapkan amarahnya. Sikap pelanggan yang merasa tidak bersalah membuat Sena bertambah gusar. Keributan itu membuat beberapa tetangga keluar. Salah satunya seorang inspektur polisi. Sena diminta pergi agar tidak menimbulkan keributan. Sena yang tidak mengetahui lawan bicaranya memarahi polisi itu. "Saya tidak ada urusan dengan Anda. Siapapun Anda, jangan terlalu angkuh," ujar Sena kepada si polisi. Untuk menghindari masalah semakin meluas, Sanal memaksa kakaknya pergi. Mereka kembali ke rumah sakit. Kebetulan saat itu, Ketua Menteri atau CM Kerala India, Kadakal Chandran, baru tiba di rumah sakit. Kepolisian yang berjaga di sana melarang Sena dan Sanal masuk meski ayahnya sedang dirawat. Polisi beralasan menjalankan protokol keamanan untuk CM. Ketika ada korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit, dompet korban jatuh. Sanal mengambil dompet itu untuk dikembalikan. Langkah Sanal kembali dihentikan oleh polisi. Sanal diseret keluar, diusir dan ditampar. Tindakan kasar polisi membuat Sanal shock. Sanal yang seorang mahasiswa tidak menyangka akan menerima perlakuan seburuk itu hanya karena masalah sepele. Sanal menangisi nasibnya sebagai orang biasa. Pengalaman buruk itu diceritakan kepada temannya di kampus, Ramya. Mengingat Ramya adalah presiden mahasiswa. Ramya menyarankan Sanal untuk melawan rezim yang berani berbuat sewenang-wenang. "Kritik saja si M lewat Facebook, jangan takut. Emang kalau dia masuk rumah sakit, nyawa orang lain tidak penting," ujar Ramya. Sebenarnya Sanal agak ragu, tapi Ramya meyakinkannya agar tidak takut. Mereka kemudian pergi ke warnet untuk membuat akun Facebook palsu dengan nama Yodafu alias pejuang. Sanal menulis kritikan yang sangat tajam, keras, dan kasar untuk si M. Isinya tentang perlakuan buruk yang dia terima saat si M datang ke rumah sakit. Tulisan itu diposting di dinding halaman Facebook resmi si M Kerala. Tanpa diduga, postingan Sanal jadi viral. Ribuan orang sudah membagikannya. Insiden pemukulan terhadap rakyat saat CM ke rumah sakit menjadi isu hangat yang diperbincangkan berbagai kalangan. Momentum itu dimanfaatkan oleh partai oposisi. Sejujurnya, mereka tidak peduli apakah postingan yang dibuat akun palsu itu fakta atau hoax. Mereka juga tidak peduli dengan nasib rakyat seperti Sanal. Mereka hanya pura-pura membela rakyat. Isu itu digoreng sedemikian rupa, CM dan petugas keamanannya dianggap telah berbuat sewenang-wenang kepada rakyat. Tujuan utama mereka yaitu merusak citra pemerintah. Bila memungkinkan, Kadakal Chandran yang baru 2 tahun 9 bulan menjadi CM digulingkan dari jabatannya. Ketua Partai Oposisi Marampali Jayanandan menyerukan untuk menggalang aksi unjuk rasa dan pemogokan. Para kader partai dimobilisasi turun ke jalan. Unjuk rasa dipusatkan di depan kantor CM. Tuntutan barisan nasi bungkus itu mendesak CM Kadakal Chandran mundur dari jabatannya. Aksi yang awalnya berlangsung damai menjadi ricuh. Gambar CM dibakar. Para pengunjuk rasa memaksa menerobos blokade polisi. Aksi itu dibubarkan paksa dengan gas air mata.
Kerusuhan yang terjadi menambah amunisi bagi pihak oposisi. Mereka menggelar jumpa pers menuntut keadilan bagi pembuat postingan. Atas nama membela rakyat yang terzolimi, pihak oposisi menyerukan aksi mogok. Sanal yang menonton berita di televisi jadi mulai ketakutan. Dia tidak pernah menyangka postingannya akan memunculkan huru-hara. Sekretaris Kabinet Syamsuddin memerintahkan polisi bertindak cepat menemukan pembuat postingan. Mengingat si M Kadakal Chandran marah besar dengan situasi negeri akibat sebuah postingan Facebook. Polisi melakukan penyelidikan di warnet tempat postingan itu dibuat. Kepala Polisi, DJP, mengeluarkan pernyataan di koran bahwa pelaku yang mengkritik si M akan segera ditangkap. Sanal yang membaca berita itu semakin panik ketakutan. Sanal memberitahu ayahnya bahwa dialah yang menulis postingan mengkritik si M. Dasapan jadi ikutan panik. Sanal diminta merahasiakan hal itu dari ibu dan kakaknya. Dasapan mengajak Sanal pergi meminta bantuan wakil rakyat atau MLA yang mereka pilih dulu. Tapi MLA itu justru ketakutan. Dia tidak berani melibatkan diri melawan si M. Dasapan tidak putus asa. Sanal diajak berkonsultasi ke salah seorang pengacara yang dikenal. Pengacara itu juga tidak bisa membantu. Isi postingan Sanal sangat jelas mengandung unsur pidana. Apalagi ada kata awas yang bermakna ancaman kepada si M. Dasapan bingung cara menyelamatkan anaknya. Satu-satunya cara adalah melarikan diri. Dasapan mengirim Sanal keluar kota. Sayangnya usaha itu juga sia-sia. Polisi bergerak cepat menghadang bus yang dinaiki Sanal. Sanal benar-benar ketakutan akan ditangkap. Dia sudah terkepung, tidak bisa melarikan diri. Untungnya malam itu polisi tidak menangkap Sanal karena perintah si M. Tapi Sanal dan ayahnya diharuskan bertemu si M besok pagi. Tidak ada pilihan lain bagi Sanal kecuali patuh. Keesokan harinya, Sanal dan ayahnya mendatangi kediaman si M menggunakan mobil polisi. Sejak awal kedatangan Sanal, suasana terasa sangat tegang. Semua orang melihat Sanal dengan tatapan sinis. Sanal bertambah panik karena hanya dirinya yang diizinkan bertemu si M. Sedangkan ayahnya harus menunggu di ruangan lain. Tubuh Sanal gemeteran. Pelayan yang membawa minuman saja membuat nyalinya ciut, apalagi jika harus berhadapan dengan si M. Sampai-sampai suara lonceng jam mengagetkan Sanal. Seperti apakah sosok si M Kadakal Chandran yang sangat dihormati dan disegani itu? Ternyata Chandran memang orang yang berkarisma dan berwibawa. Dia agak gemuk tapi bukan gemoy. Tatapan mata Chandran membuat Sanal mati kutu. Suara Sanal bergetar memohon ampun. Chandran justru beranjak dari duduknya. Sanal dan ayahnya dihadirkan dalam jumpa pers. Di hadapan media, Chandran meminta maaf karena pengamanannya saat berada di rumah sakit membuat Sanal mendapat masalah. Sanal dan ayahnya kaget dengan pernyataan si M. Sanal sama sekali tidak disalahkan. Saya minta maaf atas kesulitan yang mereka alami di hari itu. Kedepannya saya usahakan pengamanan saya tidak akan menyusahkan masyarakat lagi, ucap Chandran. Masalah tentang Sanal beres. Chandran juga bertemu dengan partai oposisi agar membatalkan rencana pemogokan yang telah mereka rancang. Tapi mereka tidak sepakat. Kata maaf tidak cukup untuk menyelesaikan kesalahan si M. Pihak oposisi akan tetap melakukan pemogokan. Beberapa kader partai mereka juga sudah luka-luka saat terjadi kericuhan unjuk rasa. Chandran jadi kesal dengan sikap oposisi yang selalu pura-pura membela rakyat demi kepentingannya. Padahal pemogokan hanya akan merugikan masyarakat. Aksi pemogokan dimulai. Sebagian besar masyarakat menyuarakan penolakannya melalui media sosial. Tapi jika ada yang berani buka toko, kader partai oposisi langsung bergerak menghentikan. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun, termasuk pergi ke sekolah. Bus yang sedang melintas saja dihadang paksa dan dilempar. Para perusuh itu kaget ketika penumpang bus turun. Dialah si M Kadakal Chandran. Untuk menghentikan perusuh, Chandran memerintahkan polisi menangkap mereka semua. Upaya mogok yang diprakarsai pihak oposisi jadi gagal total. Keberanian Chandran menghadapi semua politisi licik karena Chandran hanya memikirkan kesejahteraan rakyat. Nasib rakyat adalah nomor satu dalam hidupnya. Apalagi Chandran tidak memiliki istri untuk dipikirkan. Orang tuanya juga sudah meninggal.
Chandran hanya memiliki adik perempuan bernama Latika, tapi Latika akan tinggal di Kanada bersama suaminya. Kebetulan mereka dapat pekerjaan di sana. Chandran tidak pernah menggunakan pengaruhnya untuk memberikan keluarga pekerjaan tinggi di pemerintahan atau mengusungnya maju dalam jabatan politik. Suatu hari, Chandran melihat Sanal di pinggir jalan. Chandran mengajak Sanal naik mobil. Betapa bahagianya Sanal bersama seorang CM. Apalagi Chandran ikut memakan kacang yang ada di tangan Sanal. Sikap sederhana dan bersahaja Chandran karena dia tidak lahir kaya. Ayahnya dulu hanya tukang cukur rambut. Tujuan Chandran mengajak Sanal untuk diperkenalkan dengan gagasan politik right to recall atau hak memecat. Postingan Sanal beberapa waktu lalu, salah satu poinnya ingin memiliki hak memecat pejabat yang tidak disukai. Oleh karena itu, Chandran meminta bantuan Sanal untuk melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap wakil rakyat atau MLA. Chandran ingin masyarakat tidak hanya memiliki hak suara dalam memilih, tapi juga berhak memecat wakil rakyat yang kinerjanya tidak memuaskan. Silahkan minta bantuan teman-temanmu, tapi hanya kamu dan Ramia yang boleh tahu kalau ini tugas dari saya, ucap Chandran. Sejujurnya, Sanal masih bingung tentang gagasan memecat wakil rakyat. Sanal berkonsultasi ke kakek Ramia, Profesor Pasudeva Paniker yang dulu pernah mengabdi sebagai dosen di kampus. Menurut Profesor Pasudeva, ide atau gagasan wakil rakyat bisa dipecat oleh rakyat yang memilihnya sudah ada sejak lama. Namun, ide tersebut tidak pernah terrealisasi. Karena tidak mungkin wakil rakyat akan mengesahkan undang-undang yang bisa merugikan mereka. Profesor Pasudeva menunjukkan majalah kampus zaman dulu. Ide hak pemilih yang bisa memecat wakil rakyat pernah ditulis oleh seorang mahasiswa. Dialah Chandran, yang kini menjadi CM negara. Chandran bersama sahabatnya, Baby Chan adalah bintang kampus pada masanya. Mereka berdua juga dikenal sebagai berandal kampus. Tapi pandangan politik mereka sangat brilian. Chandran dan Baby Chan masuk politik secara bersama. Chandran kemudian menjadi CM dan Baby Chan menjadi ketua partainya. Sanal jadi bangga bisa mengenal CM Chandran. Sosok Chandran tidak pernah kehilangan idealismenya selama 32 tahun terlibat politik praktis. Kehebatan Chandran teruji ketika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alex Thomas, datang menghadap. Alex menunjukkan bukti-bukti korupsi yang telah dilakukan oleh Menteri Pendapatan Kuryakose. Masalahnya, Kuryakose berasal dari partai yang sama dengan Chandran. Ini akan berdampak pada Bapak dan pemerintahan Bapak. Makanya saya tanya Bapak dulu sebelum saya bergerak, ucap Alex. Respon Chandran sungguh hebat. Chandran mempersilahkan Alex untuk melanjutkan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Guys, sikap pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia. Jangan sampai pemberantasan korupsi dihalang-halangi jika pelakunya kelompok penguasa. Dukungan dari CM Chandran membuat Alex mantap bergerak. Alex dan timnya melakukan operasi tangkap tangan alias OTT saat Menteri Pendapatan Kuryakose menerima suap dari seorang pengusaha. Kuryakose tersenyum meremehkan Alex. Kuryakose ingin menelpon CM dan menjanjikan Alex jabatan baru yang lebih tinggi. Tapi kesombongan Kuryakose tidak berarti lagi karena CM lebih mendukung KPK. Kuryakose dan sekretaris pribadinya pun ditangkap. Penangkapan Menteri Kuryakose menjadi berita hangat. Tekanan paling keras datang dari partai CM sendiri. Ketua partai Baby Chan yang juga sahabat CM Chandran menjadi dilema. Partainya selalu mengkampanyekan pemberantasan korupsi, tapi kader partai yang justru melakukan korupsi. Situasi rapat jadi ribut. Penangkapan Menteri Pendapatan sama artinya dengan menghancurkan nama baik partai. Chandran dinilai telah berkhianat. Seharusnya kepentingan partai lebih diutamakan dari apapun. Chandran berdiri angkat bicara menenangkan situasi. Beberapa pejabat dan petinggi partai yang protes sejak tadi, ternyata namanya sudah masuk dalam daftar KPK. Saya sudah perintahkan untuk penyelidikan. Jika terbukti bersalah, akan ada konsekuensinya, tegas Chandran. Penyelidikan yang dilakukan KPK tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama baru menjadi tersangka korupsi. Chandran memastikan tindakannya lepas dari kepentingan apapun. Keputusan Chandran hanya ingin menyelamatkan uang rakyat dari para koruptor. Kepentingan partai memang penting untuk dijaga. Tapi Chandran bukanlah petugas partai. Chandran adalah petugas rakyat. Bagi Chandran, perusak partai adalah para kader yang melakukan korupsi di pemerintahan. Sebagai CM, saya tidak akan biarkan itu, ucap Chandran. Hubungan CM Chandran dengan partainya memanas. Situasi itu semakin diperparah dengan insiden robohnya jembatan yang dibangun pemerintah.
Sebanyak 12 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Chandran datang langsung ke lokasi. Kondisinya sangat memprihatinkan. Chandran juga mengunjungi korban di rumah sakit. Apa yang terjadi membuat Chandran marah besar, terutama kepada MLA yang bernama Rama dari partainya. Rama adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek jembatan tersebut. Chandran sudah mendapat laporan intelijen tentang korupsi pembangunan jembatan. Sayangnya Chandran terlambat bertindak, jembatan itu roboh duluan. Jika Anda punya etika moral, Anda harus mundur dari jabatan wakil rakyat, ujar Chandran. Rama tidak mau mundur. Posisi wakil rakyat atau MLA bukan seperti jabatan menteri yang diberikan oleh CM. Rama hanya akan mundur jika diminta oleh konstituennya. Baby Chan selaku ketua partai mengingatkan Chandran untuk tidak terlalu keras dengan anggota partai. Apabila langkah Chandran akan mengancam keberlangsungan partai, Baby Chan tidak akan mendukung Chandran lagi. Chandran sudah tidak peduli dengan partainya, dia hanya memikirkan rakyat. Chandran adalah pemimpin yang memiliki slogan, "Tuanku adalah rakyat, bukan ketua partai." Oleh karena itu, Chandran ingin membantu rakyat memiliki wakil rakyat yang benar-benar merakyat. Salah satu caranya merealisasikan ide right to recall yang akan membuat rakyat bisa memecat wakil rakyat terpilih. Chandran merumuskan konsep RUU hak melengsarkan. RUU itu dipaparkan kepada pakar hukum dan MLA Dinas Mehra. Isi utama RUU, masyarakat yang tidak puas dengan kinerja wakil rakyatnya memiliki hak untuk menarik atau memecat perwakilannya meski belum 5 tahun. Apabila RUU ditetapkan, para wakil rakyat tidak akan berani main-main. Mereka pasti akan bekerja serius untuk rakyat. Selama ini, wakil rakyat hanya bermulut manis saat kampanye saja. Setelah terpilih, mereka tidak peduli lagi dengan rakyat. Tolong rahasiakan pembicaraan kita ini, pesan Chandran. RUU itu diusulkan oleh Dinas Mehra ke DPR atas nama pribadi. Respon para wakil rakyat sudah bisa ditebak. Mereka menolak membahas RUU dengan alasan bukan prioritas. Meski begitu, Chandran tidak putus asa. Dia akan mengusulkan kembali pada sidang berikutnya. Sementara Sanal sedang fokus melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat. Tapi kakak perempuannya, Sena, menghadapi masalah serius di tempat kerja. Seseorang dengan sengaja parkir sembarangan, sehingga lampu mobilnya rusak menabrak besi pembatas. Orang itu menyalahkan Senal selaku tukang parkir. Beberapa jam kemudian, Sanal mendapat telepon dari ayahnya jika Sena telah dibawa ke kantor polisi. Sanal bergegas menyusul ayah dan kakaknya. Sena ditemukan baru selesai diperiksa. "Saya dituduh curi emas dari mobil di parkiran. Ini salah paham, tapi polisi tidak percaya," tutur Sena kepada Sanal. Ternyata dalam kasus palsu itu adalah si polisi setempat, yaitu Inspektur Thomas. Sena masih ingat wajah Thomas yang sempat diomeli karena ikut campur saat Sena melabrak pelanggan beberapa waktu lalu. Inspektur Thomas mengolok-olok Sena. Ayah Sena, Dasapan, memohon agar Sena dilepas. Hidup Sena bisa hancur jika masuk penjara. Apalagi minggu depan Sena akan dilamar seseorang. Thomas tidak peduli. Dia sengaja merekayasa kasus untuk balas dendam. Sena akan tetap ditahan meski bukti tidak ditemukan. Dasapan jadi panik. Apalagi Sena mengancam tidak akan pernah mau pulang ke rumah jika harus bermalam di dalam penjara. Sanal mencoba menghubungi pengacara yang dikenal, tapi nomornya tidak aktif. Demi sang kakak, Sanal memberanikan diri menelpon si M Kadakal Chandran dan memberitahu masalah yang menimpa kakaknya. Si M Chandran benar-benar pemimpin idaman. Meski tidak merespon di telepon, dia datang langsung ke kantor polisi. Inspektur Thomas dan seisi kantor jadi kalang kabut gelagapan. Sanal sendiri seperti tidak percaya seorang si M rela datang malam-malam untuk membantu masalah keluarganya. Thomas juga sama sekali tidak pernah membayangkan pejabat tertinggi di negaranya akan datang ke kantor. Anehnya hanya untuk menanyakan kasus yang menimpa Sena. Wibawa si M Chandran membuat Thomas tidak bisa berkutik. Si M menanyakan tentang identitas pelapor, bukti barang curian hingga hasil penyelidikan. Thomas dan anak buahnya terjebak. Tidak mungkin Thomas berani berbohong. Akhirnya Thomas ketahuan jika kasus pencurian itu hanya rekayasa. Komisaris polisi datang menyusul si M. Saat itu juga, si M memerintahkan komisaris agar men-skors Inspektur Thomas dan anak buahnya yang terlibat. Orang yang menjadi pelapor juga harus dihukum. Berani-beraninya mereka mengganggu keluarga Sanal yang dekat dengan si M. Sungguh menghangatkan hati melihat pemimpin yang turun menyelesaikan masalah rakyat. Mimin terharu dan bahagia seperti bahagianya keluarga Sanal. Berkat kemuliaan hati si M Chandran, acara lamaran pernikahan Sena berjalan sesuai rencana. अधिपति नीवा कमाय फुलरो
Sanal jadi semakin semangat menyelesaikan tugas survei yang diberikan si M. Setelah laporan dibuat, Sanal dan Ramia menyerahkan hasilnya kepada si M. Masalah lain muncul ketika media mengetahui si M. Chandran berada di balik RUU hak memecat. Chandran menyadari MLA Dinas Mehra yang membocorkan rahasia itu. Untuk mengendalikan situasi, Chandran mengumpulkan para wakil rakyat yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Belum apa-apa, sebagian besar wakil rakyat menentang langkah Chandran yang ingin meloloskan RUU. Ketua partai Baby Chan juga terlambat datang. Tanpa bicara, Baby Chan tidak lagi duduk di samping Chandran. Baby Chan kecewa dengan Chandran karena tidak diberitahu terlebih dahulu tentang RUU tersebut. Keputusan Chandran sudah bulat. Dia tetap akan mengajukan RUU hak memecat. Chandran meninggalkan pertemuan tanpa negosiasi lagi. Mayoritas wakil rakyat meminta Baby Chan agar Chandran diberhentikan dari jabatan CM. Baby Chan menemui Chandran bicara empat mata. Secara pribadi, Baby Chan selaku sahabat meminta Chandran untuk tidak mengajukan RUU itu. Saya tahu RUU ini sangat penting, tapi jangan diajukan demi keutuhan partai kita, ucap Baby Chan. Chandran menyadari kekeliruannya merahasiakan RUU tersebut dari Baby Chan. Hal itu dilakukan karena Baby Chan tidak mungkin mendukungnya. Chandran lebih memilih minta maaf daripada minta izin. Para wakil rakyat dari partai pemerintah mulai bergandengan tangan dengan pihak oposisi. Mereka mempersiapkan langkah untuk mengakhiri kepemimpinan Chandran. Sikap wakil rakyat jauh berbeda dengan rakyat yang diwakilinya. Masyarakat menyuarakan dukungan atas RUU yang diusulkan si M. Chandran. Masyarakat sudah muak dengan wakil rakyat yang sombong dan korup setelah dipilih. Tiba saatnya rapat dilaksanakan. Pimpinan rapat mempersilahkan si M. Chandran menyampaikan penjelasan tentang RUU hak memecat atau right to recall. Chandran sangat mengharapkan para wakil rakyat mau mengesahkan RUU itu. Belum apa-apa, ketua partai oposisi Jayanandan sudah interupsi. Jayanandan meminta agar dilakukan voting atau pemungutan suara. Chandran setuju untuk dilakukan voting. Berdasarkan hasil voting, hanya 14 orang yang mendukung RUU tersebut, sedangkan ratusan wakil rakyat lainnya kompak menolak. Itu artinya RUU hak memecat ditolak. Chandran hanya bisa kecewa dalam senyum. Desakan agar dirinya mengundurkan diri dari jabatan CM mulai menggema. Jayanandan menjadi aktor utama seruan mundur itu. Hanya beberapa orang saja yang setia membela CM Chandran. Sebenarnya Chandran sudah mengetahui RUU itu pasti akan ditolak, tapi dia hanya ingin memperjuangkan gagasan itu. Jika saat ini gagal, suatu hari nanti pasti akan berhasil. Menurut Chandran, apabila RUU disahkan, hanya 14 orang yang akan tetap menjabat. Itulah hasil survei yang telah dilakukan mahasiswa. Sedangkan ratusan orang lainnya pasti akan dipecat oleh konstituennya sendiri. Seharusnya kita malu kepada rakyat. Semua yang kita pakai seperti rumah, mobil dinas, pakaian, dan lainnya adalah pemberian rakyat. Wakil rakyat harus menghormati rakyat, bukan justru sebaliknya. Rakyat harus diperlakukan nomor satu, ujar Chandran. Sepertinya telinga para wakil rakyat sudah tuli. Mereka tetap mendesak Chandran mengundurkan diri. Akhirnya Chandran mengumumkan keputusan yang sama sekali tidak diduga. Chandran menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai CM. Politik bagi saya demi bisa berdiri bersama rakyat dan berbuat baik kepada rakyat, bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Saya mundur dari jabatan CM dengan penuh percaya diri dan kebahagiaan. Saya pamit, ucap Chandran pergi. മുഖ്യമന്ത്രി കടക്കൽ ചന്ദ്രൻ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് Apakah film sudah berakhir? Belum guys. Keputusan Chandran yang mengundurkan diri setelah usulan RUU ditolak membuatnya semakin dicintai rakyat. Belasan tahun kemudian, Chandran yang semakin tua sudah menjadi CM lagi. Berkat dukungan rakyat yang begitu besar, Chandran juga berhasil menundukkan DPR untuk mengesahkan RUU hak memecat. Chandran mengingatkan jutaan pendukungnya bahwa rakyat adalah penguasa sesungguhnya, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Film selesai. Bye-bye. Bagaimana menurut kalian? Filmnya bagus nggak?